Selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Bo-Ombong edisi Rabu 12 Juli 2023. Saudara, akhir-akhir ini kepercayaan publik kepada lembaga peradilan di Indonesia semakin menurun, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Nah, seharusnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan harus menjadi nomor satu. Karena lembaga peradilan menjadi tempat terakhir masyarakat mencari keadilan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Nusa Tenggara Timur? Untuk itu saudara, kami hadir dengan topik menilik kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber saya. Saya yang langsung perkenalkan yang pertama, Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Bapak Hendrikus Ara SHMH. Pak Hendrik, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, Bung Jol. Narasumber saya yang kedua ini sudah tidak asing lagi bagi dunia peradilan di Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah seorang pengacara dan juga praktisi hukum, Bapak Ali Antonius SHMH. Pak Anton, selamat petang, selamat datang. Dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbicara sekali lagi menilik kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Dan saudara, mungkin di awal ini, nanti sebelum saya ke Pak Hendrik, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, saya ingin ke Pak Anton dulu. Sebagai seorang praktisi dan juga seorang advokat atau pengacara yang sehari-hari selalu bergelut di dunia peradilan. Bagaimana Bapak melihat proses persidangan di lembaga peradilan di Nusa Tenggara Timur? Apakah sudah ideal, Bapak? Menurut pengamatan saya, ya selaku praktisi, perjalanan penerapan peradilan di Nusa Tenggara Timur, ya ada riak-riak ini, riak-riak kecil, terutama terhadap beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus korupsi. Ya, karena apa? Ada beberapa faktor yang ini ya, yang membuat riak terhadap kasus-kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur itu banyak yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Ya, salah satu hal yang utama yang terkait dengan itu soal perhitungan kerugian negara. Yang selalu dipersoalkan oleh banyak orang sekarang ini, kok yang membuat perhitungan kerugian negara itu adalah dari Politeknik Kupang. Pertanyaan yuridisnya, apakah secara kelembagaan Politeknik Undana Kupang itu dia punya kewenangan untuk ini, untuk membuat audit kerugian negara? Dan dalam praktek audit kerugian negara yang dia lakukan banyak ditentang oleh ahli-ahli yang lain. Tetapi kok heran kok pihak peradilan menerima itu sebagai satu elemen hukum di dalam menerapkan prinsip keadilan bagi kasus-kasus korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masih segar dalam ingatan kita terkait dengan soal tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah aset Pemda. Ya, itu banyak sekali menurut saya, ya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di dalam peradilan itu, terutama pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum di dalam pelaksanaannya. Ya, saya ambil contoh kasus ini, Terminal Kemburu di Manggarai Timur. Lalu yang kedua, kasus ini, aset ini di Labuan Bajo. Ya, itu sangat menarik. Karena apa? Di dalam kasus-kasus itu campur aduk masalah perdata. Ya, ada unsur masalah perdata di dalamnya yang belum clear, belum jelas, belum terang. Tapi kok tiba-tiba langsung diterapkan dengan hukum tindak pidana korupsi dengan seluruh kekuatannya. Ini kan aneh. Padahal secara teoritis, jika ada terbentur beberapa
aspek hukum sekaligus, maka sesuai dengan ini asas hukum, prinsip pertama, selesaikan dulu perdatanya. Jadi dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan kita di Nusa Tenggara Timur belum ideal, Bapak? Belum ideal. Belum ideal. Terutama di dalam penerapan ini, penerapan tindak pidana korupsi. Terkait dengan soal perhitungan kerugian negara, terkait dengan sengketa status keperdataan ini, tanah-tanah ini. Oke, Tanah-tanah pemda. Pak Hendrik, ini kita sudah mendengar dari praktisi bahwa lembaga peradilan di Nusa Tenggara Timur belum ideal, masih ada riak-riak. Bagaimana dari Komisi Yudisial melihat ini? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa TVRI di mana saja berada, Pak Anton, Bung John. Jadi ini pertama saya komentari sedikit dulu ya tentang topik kita sore ini. Ini kita menilik kepercayaan publik terhadap dunia peradilan di NTT. Ini kita harus bedakan dulu. Kadang itu orang salah menilai mana itu peradilan, mana itu pengadilan. Pengadilan dengan peradilan itu berbeda. Kalau kita omong tentang pengadilan, itu kita omong tentang institusi, kita omong tentang lembaga. Tapi kalau kita bicara tentang peradilan, itu kita bicara tentang proses berperkara. Di pengadilan, itu di sana hakim memeriksa dan memutus perkara. Kalau kita bicara tentang peradilan, itu kan pertama ada peradilan keperdataan, itu kan sengketa individu. Ada TUN yang disebutkan oleh Pak Anton tadi itu kan tentang pidana. Di dalam sistem peradilan pidana kita, itu pengadilan itu tidak berdiri sendiri. Hakim di pengadilan itu tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena dalam criminal justice system utamanya itu berproses mulai dari penyidikan sampai di penuntutan, dan pengadilan itu hanya muara terakhir dari perjalanan proses kasus pidana. Jadi kalau kita bicara tentang criminal justice system, itu kita bicara dari hulu sampai ke hilir. Hilirnya itu ada di pengadilan. Itu yang pertama. Jadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi tentang ada kasus korupsi dan segala macam, ini kan dia berproses nih dari jaksa. Kalau tindak pidana korupsi kan dari jaksa memprosesnya sampai ke pengadilan. Dan kalau tadi Pak Anton mengatakan bahwa belum ideal, ya, bukan hanya di NTT saja. Di Indonesia ini kan kita melihat bahwa memang di mana-mana kan sekarang ini kan, sekarang di Bandung lagi sidang tentang Hakim Agung yang ditangkap oleh KPK. Itu kan lagi sidang ini berjalan di Bandung. Jadi ini Hakim Agung, bukan hakim di pengadilan negeri, Hakim Agung di Bandung. Kalau kita melihat, jadi kalau Pak Anton mengatakan bahwa belum ideal, sama sekali belum ideal. Buktinya apa? Masih ada proses terhadap hakim yang ditangkap oleh KPK. Ya, ini kan membuat wajah peradilan kita itu menjadi suram. Karena pengadilan di mana hakim itu menjadi muara terakhir, di mana orang mencari keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita menyorot kepada hakim, wajar karena memang di sanalah. Ya, oke. Nah, saat ini apa yang menyebabkan lembaga peradilan di Indonesia, lembaga peradilan di Nusa Tenggara Timur atau di Kota Kupang belum ideal? Pertama, kalau menurut saya ya, kalau kita bicara tentang ini berkelindan. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara tentang peradilan pidana, di situ juga ada pengacara, ya kan? Ada pengacara, ada jaksa, ada polisi. Kalau sorotan kita terhadap hakim, oke, karena memang perkara ini muaranya di hakim. Tetapi ini saling kait mengait. Sehingga kalau kita mengikuti perkembangan nasional itu, sekarang lagi tenar tuh orang bicara tentang mafia peradilan. Nah, ini kan berkelindan, bukan hanya soal hakim. Ini tetapi sekali lagi, ini kalau ada mafia itu bukan institusinya atau bukan seluruhnya, tapi itu oknum-oknum di dalamnya. Ya, itu yang memang masih kita melihat masih banyak penangkapan terhadap hakim, mohon maaf juga penangkapan terhadap panitera itu terjadi. Dan ini kan kalau kita bicara tentang kepercayaan publik, itu kan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Yang berikut, kalau kita bicara tentang kepercayaan, kalau kepercayaan itu kan kalau saya itu juga berkaitan dengan nilai rasa. Orang itu dia datang ke situ bukan saja soal dia dilayani, tetapi setelah dia dilayani dan dia percaya. Sekarang, Bung John, di pengadilan itu lagi giat-giatnya membangun zona integritas wilayah bebas korupsi. Itu digalakan di mana-mana.
kalau kita. Dan sekarang ada terobosan lagi di pengadilan itu PTSP ya. PTSP ya. Pelayanan terpadu satu pintu. Itu juga dalam rangka itu untuk mencegah supaya orang menyuap, orang bertemu dengan hakim itu upaya-upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Yang berikut, ada pembangunan zona integritas. Ya, saya tadi siang itu didatangi salah satu pengadilan untuk minta testimoni berkaitan dengan pencanangan zona integritas. Saya pesan, saya sampaikan, membangun zona integritas itu tidak perlu pakai kawasan. Anda memasuki kawasan zona integritas. Integritas itu tidak pakai zona. Integritas itu ada di hati. Di mana-mana kita bawa. Jadi kalau bolehlah kita anjurkan supaya orang datang ke situ tidak boleh menyogok, tetapi di luar siapa yang melihat? Oke, Gitu. Pak Anton, berkaitan dengan mafia peradilan, kita harus akui komponen hakim ini merupakan unsur terakhir dalam memberikan putusan keadilan bagi pencari keadilan. Tapi di situ ada pengacaranya, ada jaksanya. Tapi masih ada mafia peradilan. Kenapa sampai masih ada mafia peradilan? Artinya bahwa saya bertanya ke Pak Anton karena Pak Anton lebih banyak berada di lembaga peradilan. Begini, faktor penyebabnya itu ada di tiga-tiga ini unsur itu. Unsur hakimnya itu sendiri, unsur jaksa itu sendiri yang mewakili korban, dan unsur terdakwa sebagai ini yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dan dalam praktek selama ini, ya keadilan itu berpihak kepada yang berada. Sedang yang tidak berada susah untuk mendapat keadilan itu. Iya, iya. Ya, susah. Itu dalam praktek. Mengapa? Di mana-mana ada istilah tidak ada makan siang gratis katanya. Loh, tidak. Makan siang gratis bagaimana? Tidak ada bagaimana? Kan memang misalnya dari hakim, ya salah satu unsur elemen utamanya itu di peradilan itu, loh dia dibayar negara untuk itu. Ya, tetapi terkadang ya ada muncul itu istilah tadi tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Iya. Lalu ada lagi yang ini yang apa namanya itu semacam makalar-makalar ini terselubung, ya makalar-makalar terselubung yang ini. Oke, kalau Anda mau untuk ini hukuman ringan, ya Anda buat apa? Kalau tidak ya minta maaf. Ya, itu satu. Yang kedua, ini dari pihak kejaksaan juga, mereka juga menggantungkan soal peningkatan karir mereka terhadap nasib kasus yang mereka ini ajukan. Kalau misalnya kasus yang mereka ajukan itu diputus bebas atau lepas dari tuntutan, dianggap jaksanya tidak berhasil. Angka kredit poin. Ya, angka kredit poinnya Ya. juga tidak. Lalu masyarakat, ya masyarakat itu terbelah jadi dua, sebagai korban dan sebagai ini terdakwa. Kadang sebagai yang ngaku sebagai korban atau yang sebagai korban memperalat aparat penegak hukum itu, apapun ini caranya, yang penting orang itu harus dihukum. Ya. Dan itulah permainan. Sebaliknya juga ada juga ini apa namanya yang terdakwa dengan berbagai macam upaya dan cara, asal putus bebas lepas, kau mau apa, berapa. Nah, inilah kita tidak selamanya juga ini menyalahkan ini ya, menyalahkan apa namanya hakim sebagai pemberi keadilan. Ya. Tetapi juga kadang masyarakat kita itu memberi kesempatan, memberi peluang. Ya. Coba kalau semua tidak, kita mau lihat. Nah, bagaimana caranya memutus mata rantai ini? Untuk putus mata rantai itu, menurut saya Pak, baik pengacara maupun ini jaksa maupun hakim, jaga integritasnya masing-masing. Jaga integritas. Jaga Oke, integritas itu yang paling penting. Oke. Dan integritas itulah justru yang menjadi persoalan krusial dalam penerapan keadilan di Indonesia ini. Itu yang masalah integritas itu. Ya.
Jadi masalah integritas tadi, Pak Hendrik. Nah, tugas Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim. Ini secara terang benderang sudah dikatakan Pak Anton bahwa masih terjadi, seperti juga Pak Hendrik katakan, masih terjadi mafia peradilan. Nah, untuk memutus mata rantai, salah satunya adalah pengawasan yang terus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Saya ingin bertanya, bagaimana pengawasan terhadap perilaku hakim dalam memutus perkara? Baik, sebelum sampai ke hakimnya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ini kan tidak hanya terlepas dari hakim sendiri. Ini kan kalau di pengadilan itu kan hilirnya, hulunya itu kan tadi proses itu. Nah, Komisi Yudisial itu kan punya keterbatasan kewenangan. Kewenangan Komisi Yudisial itu hanya terbatas pada hakim. Kepada panitera tidak, kepada jaksa tidak, kepada polisi tidak, kepada pengacara apalagi kepada pihak-pihak yang berperkara. Kewenangan Komisi Yudisial itu hanya sebatas pada hakim. Padahal kita tahu tadi kalau saya sebut tentang criminal justice system itu kan semua itu terlibat di dalamnya. Tetapi mata dan telinga Komisi Yudisial itu hanya terfokus kepada hakim. Nah, ini yang saya lihat kewenangan ini sangat terbatas. Tetapi dengan keterbatasan kewenangan itu juga tidak membuat kita diam lalu berpasrah. Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, berkaitan dengan hakim kita itu kan pertama, berkaitan dengan penanganan perkara di pengadilan kita itu kan juga melakukan pemantauan persidangan terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Saya baru kemarin pulang dari Pengadilan Negeri Soe untuk memantau jalannya persidangan kasus Besipai. Saya baru pulang dari sana, ya, karena ada demo dan juga bukan hanya demo di pengadilan, Bung John, demo juga di kantor KY. Coba Bung bayangkan, persoalan di pengadilan, tapi namanya juga sebagai pelayan masyarakat kita terima. Siapa saja boleh menyampaikan aspirasi. Dan saya justru senang. Artinya apa? Masyarakat kita itu peduli terhadap penyelenggaraan peradilan. Dan saya juga mengajak semua orang harus memantau. Karena KY saja tidak cukup. Itu yang pertama. Yang berikut, kita juga kan menerima laporan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Itu juga kita terima. Dan semua itu kan setelah kita terima berproses sampai pada penjatuhan sanksi dan segalanya. Jadi itu tetap berproses. Tetapi tadi kalau disinggung persoalan itu ada di mana? Kalau saya, Pak Anton, persoalan integritas itu terakhir. Tetapi yang pertama itu adalah rekrutmen. Kalau saya lihat. Rekrutmen, oke. Rekrutmen. Pertama, rekrutmen. Kenapa rekrutmen? Misalnya begini, di polisi, di jaksa, di hakim, apakah rekrutmen itu sudah dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel? Tidak bermaksud untuk sangka buruk atau mencurigai. Tetapi menurut saya, rekrutmen itu yang paling penting. Kita harus memilih orang-orang terbaik untuk menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi hakim. Karena di situ kita menggantungkan keadilan di situ. Jadi rekrutmen itu paling penting. Kita tidak bisa mencari pencuri lalu kita suruh dia jadi hakim. Rusak, Pak. Kita tidak bisa pilih perampok, kita tempatkan dia menjadi penegak hukum. Rusak. Jadi pertama adalah rekrutmen. Setelah rekrutmen, pembinaan harus secara apa? Terus-menerus. Saya pikir pembinaan itu tidak ada. Di semua instansi itu selalu ada pembinaan, rohani, segala macam. Itu juga dalam rangka itu. Puncaknya itu adalah integritas. Jadi kalau saya integritas terakhir. Tetapi yang persoalan pertama itu soal rekrutmen. Rekrutmen. Okay. Itu yang paling penting. Jangan sampai yang jadi penegak hukum itu hanya apa? Orang-orang yang punya orang tua mampu akhirnya dia ada di situ. Tetapi orang-orang yang tidak mampu untuk sampai ke situ tidak bisa. Karena apa? Rekrutmen kita bermasalah. Saya tidak bermaksud untuk mencurigai, tetapi poin penting adalah rekrutmen. Harus dicari lulusan-lulusan terbaik. Jadi rekrutmen paling pertama muaranya adalah integritas tadi. Iya. Jadi integritas paling Terakhir. akhir. Oke. Saya ke Pak Anton. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anton kaitan dengan tadi mafia peradilan dan lain sebagainya, dapat saya katakan apakah benar bahwa hukum masih tidak berdaya terhadap kekuasaan dan uang? Ya, dalam praktek ya. Ini jadi dari pengacara ini loh. Oke. Dalam praktek, kekuasaan dan uang lebih berperan daripada keadilan itu sendiri. Bahkan kekuasaan dan uang itu yang menentukan seperti apa keadilan itu dalam proses. Nah,
Itu makanya saya bilang tadi, di sini dibutuhkan hakim-hakim yang punya integritas yang tinggi, yang tidak terpengaruh oleh apapun, termasuk oleh kekuasaan yang ada, termasuk oleh uang. Sehingga dia benar-benar secara teori keadilan yang dia berikan dapat dipertanggungan jawabkan secara filosofis, secara sosial, secara yuridis. Yang ada sekarang ini keadilan formil. Keadilan formil. Ya, keadilan substansial itu masih jauh dari jauh panggang dari api. Nah, Pak masih Anton, jauh panggang. sebagai seorang praktisi dan juga seorang advokat, artinya bahwa kita sudah melihat bahwa tadi masih Pak Anton katakan masih ada mafia peradilan, masih sana sini. Tapi maksud gini, adakah kasus yang pernah ditangani oleh Pak Anton yang mungkin dari putusan hakim itu sedikit mengecewakan? Adakah itu? Sangat. Adakah Banyak sekali. kasusnya? Contoh kasus ini, tanah di Labuan Bajo yang aset Pemda. Loh, tanah itu tidak pernah dikuasai oleh Pemda. Tidak punya pernyataan pelepasan surat dalam bentuk apapun, tidak memiliki sertifikat, tidak terdaftar dalam kartu inventaris barang, tidak terlapor dalam LPJ, ya, tidak ada temuan dari BPK, ya, lalu ada sertifikat atas nama orang lain di atas itu, lalu ada putusan pengadilan di atas tanah, tapi kok dia anggap bahwa itu tanah negara, aset daerah? Apakah itu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan? Ya tidak bisa lah. Tidak bisa. Karena apa? Pertama clear dulu. Dengan kondisi yang ada itu, siapa sebenarnya yang paling berhak atas tanah? Jika secara perdata dipastikan bahwa itu aset Pemda, maka baru diterapkan tindak pidana korupsi. Sepanjang itu belum jelas, maka tidak bisa diterapkan tindak pidana korupsi. Ya, itu secara teori. Ya. Dan apa yang terjadi sekarang di dalam putusan pidana korupsi itu juga tidak ditentukan bahwa tanah ini milik dari Pemda. Tidak. Tidak. Ya. Akhirnya kan tergantung. Status keperdatannya juga masih tidak jelas. Tapi orang-orang ini sudah terlanjur dipidana korupsi karena dia anggap telah melakukan pelanggaran di atas tanah aset Pemda. Sementara tanah ini sebagai aset Pemda belum jelas. Sebagai seorang pengacara, Ya. langkah lanjutan apa yang dilakukan? Sudah ditempuh semua. Sudah ditempuh semua upaya-upaya hukum. Tapi ya, itulah hukum di Republik ini. Ya, Masih berpihak pada kekuasaan. sangat berpihak pada kekuasaan. Karena uang itu tadi. Uang dan kuasa. Itu satu. Kasus yang kedua adalah tanah ini mengenai pembebasan tanah untuk lokasi terminal Kembur di Manggarai Timur. Kok yang pemilik tanah dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi hanya karena tanahnya ini belum bersertifikat? Padahal secara hukum adat, ya memang itu tanahnya dia. Di kampung-kampung kan semua tanah itu tidak ada yang bersertifikat, Pak. Dan semua anggota masyarakat itu mengakui bahwa benar itu milik si A, itu benar si B. Tidak ada sertifikat, tidak ada surat. Paling ini ada pajak. Lalu pengadilan mengatakan bahwa karena tidak bersertifikat maka itu bukan tanah miliknya dia. Nonsens menurut saya. Ya, padahal di satu pihak hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan ada di dalam masyarakat itu. Dan itu kasus itu sangat mengecewakan. Dan sekarang ada yang sudah ini demo sampai ke Kejaksaan Agung. Yang masyarakat Manggarai di Jakarta demo sampai ke Jaksa Agung. Jadi hakim juga paling kurang ketika memutus harus menggali norma atau hukum adat yang Itu berlaku kewajiban elementer seorang hakim yang diatur di dalam undang-undang tentang kehakiman. Oke. Jadi paling kurang kita sudah mendapat ini bahwa hakim wajib juga menggali norma-norma yang berlaku di masyarakat. Saudara, perbincangan kaitan dengan mendilik kepercayaan publik terhadap dunia peradilan akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Katong Bomo.
Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT Katongbung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Aduh, ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Bomong, menilik kepercayaan publik terhadap dunia peradilan di Nusa Tenggara Timur. Kita sudah mengetahui bahwa ini secara terang benderang praktisi hukum kita, juga seorang advokat, Pak Ali Antonius telah menyampaikan bahwa masih ada riak-riak di dunia peradilan kita. Untuk pencari keadilan belum adil bagi para pencari keadilan kita. Nah, dari kacamata Pak Hendrik, artinya bahwa saya tahu bahwa setiap persidangan yang menarik perhatian publik, pasti Pak Hendrik dan teman-teman dari Komisi Yudisial akan hadir di persidangan itu untuk melihat bagaimana perilaku hakim sampai dengan putusan yang diberikan oleh hakim sendiri. Nah, kita kalau bicara kepercayaan publik, saat ini juga kita harus akui seperti di awal saya katakan bahwa kepercayaan publik terhadap dunia peradilan kita menurun. Kalau dari survei yang dilakukan, kepercayaan publik terhadap dunia peradilan itu berada di ranking 5. Yang sebenarnya harus berada di ranking 1. Ya, nah, harus. bagaimana caranya Komisi Yudisial, artinya bahwa putusan itu ada di tangan hakim, adil atau tidak, dengan hati nuraninya dia untuk memutuskan satu perkara. Muara ada di hakim. Nah, bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan kita, Pak Hendrik? Baik, sebelum saya sampai ke situ, saya garis bawahi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Pak Anton ini bukan orang yang baru di dunia peradilan. Ini sudah puluhan tahun. Kalau tadi pertanyaan, apakah masih ada kekuasaan dan uang? Beliau mengatakan sangat. Ini kan berpraktik. Orang yang berpraktik langsung di pengadilan, berarti dia mengalami. Tadi sebelum saya ke sini, saya posting flyer Bomong ini, ada satu orang pengacara muda telepon saya, Pak Hendrik, ini topik menarik. Kami ini setiap hari berpraktik. Kadang kalau mau putusan, ada oknum-oknum tertentu telepon. Bagaimana? Ini kita bisa atur kan bagaimana? Tentu kita tidak sangka buruk terhadap pemegang palu. Tetapi yang disampaikan ini, kadang juga Bung John, mohon maaf, hakim itu dia tidak minta apa-apa. Hanya orang-orang itu juga kadang mengatasnamakan hakim. Karena saya pernah
mengalami sendiri. Ada seorang ibu datang ke kantor sambil gendong anak menangis. Aduh Pak, ini tadi malam itu saya ditelepon 20 kali dari mohon maaf oleh seorang oknum pengacara. Katanya ada permintaan ini. Minta berapa? Uang jumlahnya sangat kecil. Dan menurut saya tidak wajar seorang hakim minta uang seperti itu. Sehingga banyak juga orang itu mengatasnamakan hakim. Padahal hakimnya tidak. Karena mohon maaf, saya yakin dan percaya dari ribuan hakim yang oknum-oknum sajalah yang perilakunya mungkin saja seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya banyak hakim yang berintegritas, banyak pengacara juga berintegritas, banyak polisi juga berintegritas, banyak jaksa juga berintegritas. Hanya oknum-oknum ini yang akhirnya menyeret semua orang dan institusi ke dalam itu. Tetapi sekali lagi itu oknum. Bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan publik? Pertama, kalau menurut saya, ini tadi kita benahi mulai dari rekrutmen. Yang berikut, pembinaan. Pembinaan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya di pengadilan, hakim maupun aparat pengadilan, tetapi juga di kejaksaan, di kepolisian, juga pengacara. Kurikulum pembinaan berkaitan dengan rekrutmen pengacara-pengacara baru juga, saya pikir Pak Anton, itu juga harus dilihat. Karena dalam penegakan hukum, pengacara itu juga memainkan peran yang sangat sentral. Kita tadi sebut hakim itu tidak. Pengacara itu memainkan peran yang sangat sentral. Oke. Nah, pengacara juga memainkan suatu perkara sentral itu juga ada di pengacara sendiri. Karena kita tahu bersama bahwa mungkin banyak orang yang ingin berperkara tapi tidak punya cukup uang untuk membayar pengacara. Kaitan dengan rekrutmen pengacara, misalnya kebetulan Pak Anton dari Peradi. Bagaimana Peradi merekrut pengacara-pengacara muda kita? Kalau dari Peradi, ya sistem perekrutannya itu sangat ketat. Yang pertama, harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, PKPA namanya. Dan itu diberikan materi baik hukum material maupun hukum formil tentang beracara. Lalu setelah dia menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat itu, dia diuji. Apakah memenuhi persyaratan atau tidak, lulus atau tidak sesuai dengan standar yang dibuat oleh Peradi. Setelah dia lulus, 2 tahun dia harus magang di advokat senior. Ya, 2 tahun. Setelah itu baru dia ambil sumpahnya, diangkat menjadi advokat dan disumpah. Jadi prosedurnya cukup ketat. Dan saya pikir ini kalau di dalam Peradi, ya menurut saya sistem rekrutmennya sudah baik. Sudah baik. Cuma kembali kepada soal integritas. Nah, ini yang saya ingin juga mendapatkan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan seorang advokat atau pengacara berintegritas seperti yang dikatakan Pak Hendrik? Di sini problemnya. Di sini problem itu soal integritas itu masalah individu. Ya, karena apa? Persyaratan-persyaratan formal yang diatur di dalam undang-undang advokat tidak menyentuh ke sana. Paling ini soal moralnya itu ya sangat tergantung kepada individu masing-masing. Ya, dengan kata lain, soal perekrutannya itu dari lembaga Peradi itu tidak terlalu menyentuh terlalu jauh tentang soal integritas moral itu. Tetapi di dalam pendidikan profesi advokat juga ada mata kuliah khusus tentang integritas itu, dan itu yang diatur di dalam kode etik advokat. Jadi dia hanya berpegang pada kode etik itu. Ya. Dan menurut saya ketentuan-ketentuan dalam kode etik advokat itu cukup cukup menjamin untuk lahirnya suatu advokat yang berintegritas. Cuma kembali ke hati nurani dari seorang pengacara. Iya. Ya, saya ke Bung Hendrik. Artinya bahwa masih ada riak-riak di peradilan, masih ada kekecewaan pencari keadilan.
sampai sejauh ini, kalau tadi Bung Henry katakan bahwa kami didatangi, kami dilaporkan bahwa ada yang mengecewakan di lembaga peradilan. Tapi kalau kita menghitung berapa sih jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial kaitan dengan belum adilnya lembaga peradilan kita? Begini, John. Kalau tentang jumlah laporan, ini kan kita bicara tentang kuantitas laporan. Dari bulan Januari sampai sekarang bulan Juli ya, itu tadi sebelum saya lihat data tentang laporan masyarakat itu untuk NTT itu sudah 9 laporan. Kalau kita mengatakan itu sedikit, menurut saya tidak. Karena yang dilapor ini, mohon maaf, ini kan persoalan yang sangat penting. Jadi kita tidak melihat kuantitas 9 itu sedikit, tidak. Menurut saya, mestinya kalau peradilan itu tidak boleh ada laporan. Di Jepang, Bung John, kalau kita baca literatur, di Jepang mencurigai hakim adalah perbuatan yang tercela. Mencurigai loh. Kalau di Indonesia, kalau dilapor atau misalnya sekarang kita ikuti Hakim Agung ditangkap, kita sedih tidak? Kita sedih loh. Dan setiap kali penangkapan atau kasus yang menimpa hakim, itu kan Komisi Yudisial itu menjadi lembaga yang pasti terseret ke dalamnya. Karena yang melakukan pengawasan. Nah, hakim-hakim itu kan tidak ada di tempat kita. Hakim-hakim itu kan ada di Mahkamah Agung. Kita ini adalah pengawas eksternal. Yang melakukan pengawasan internal itu kan Bawas di Mahkamah Agung. Tetapi ketika ada penangkapan terhadap hakim, ada hakim yang terseret kasus, itu Komisi Yudisial pasti terbawa. Padahal, tetapi karena itu tugas konstitusional, maka kita harus menerima itu dan kita terus berupaya untuk melakukan pertama pencegahan. Itu termasuk cara untuk memantau persidangan, menerima laporan masyarakat, kita juga melakukan advokasi terhadap hakim, dan juga tindakan represif, yaitu penegakan kode etik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Anton tadi kan pengacara itu ada kode etiknya. Begitu juga hakim. Ada kode etik pedoman perilaku hakim yang dibuat bersama oleh Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Kalau itu dipedomani dengan baik, saya pikir tidak akan ada kasus. Tetapi kalau ada dugaan pelanggaran kode etik, tentu harus diproses, dan di Komisi Yudisial itu ketika ada laporan masyarakat itu kita juga tidak, mohon maaf ya, itu tidak sembarang juga untuk memproses laporan. Karena mohon maaf, kalau orang yang berperkara, dia menang, dia bilang, oh hakim itu betul-betul Tuhan. Dia itu betul-betul Tuhan. Tetapi kalau dia yang kalah, dia bilang, ya hakim itu setan, betul. Jadi kita juga tidak sembarang dalam menerima laporan. Kalau ada 10 kasus, pasti ada 5 orang yang tidak puas. Jadi ini berkaitan dengan data, berkaitan dengan bukti laporan. Jadi kita tidak asal saja melapor, tetapi kita harus membawa bukti yang bisa divalidasi kebenarannya tentang laporan itu. Karena mohon maaf, objek pengawasan kaya ini kan bukan orang-orang sembarang, ini kan hakim itu pejabat negara. Jadi tentu kita sangat teliti, sangat objektif dan sangat profesional. Karena kalau dari 9 laporan masyarakat, tentu tadi Pak Hendrik katakan bahwa tidak semerta-merta kita dari Komisi Yudisial akan memproses, kita akan validasi kembali. Nah, dari 9 kasus ini sampai dengan bulan Juli, berapa kasus yang sudah berproses? Ada 3 kasus yang sedang berproses. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan sebelumnya itu laporan tahun lalu. Tetapi untuk 9 ini 3 sedang berproses. Ada juga laporan ke kita, tetapi itu bukan kewenangan kita. Misalnya, itu kewenangannya kejaksaan, atau ini administrasi, kewenangannya ombudsman. Tetapi yang 9 itu ada 3 yang sedang berproses. Jadi ini dalam waktu dekat ini akan ada pemeriksaan terhadap 3 ini dalam waktu dekat akan ada pemeriksaan terhadap pelapornya. Nah tadi Pak Hendrik katakan bahwa mungkin dari 10 kasus ketika diputus menang oleh hakim, tentunya dia akan katakan bahwa hakim luar biasa. Ini dipakai Tuhan. Tapi ketika kalah, tentu sebaliknya. Nah, dari kacamata Pak Anton selaku praktisi, nah
ketika menangani perkara, misalnya dalam posisi putusan hakim, klien yang dibantu ini menang, apakah ada tambahan bonus yang diberikan oleh klien karena sudah membantu proses sampai dengan menang, atau tadi kembali ke hati nurani? Dalam praktek itu begini, hubungan antara penasihat hukum dengan klien itu kadang biasa dilakukan kontrak. Ya, kalau berhasil seperti apa, berapa dia punya komitmen lawyer fee-nya itu, soal menang atau tidak menang. Kalau soal bonus itu juga tergantung perjanjian para pihak. Tetapi dalam praktek, ya, dalam praktek yang sering terjadi itu orang kontrak sebagai penasihat hukum secara keseluruhan, tidak ada bonus. Ya. Karena memang tugas dari pengacara bagaimana tugas dari penasihat hukum itu dalam kasus pidana satu membebaskan kliennya, atau membuat kliennya lepas dari tuntutan hukum, setidak-tidaknya mendapat hukuman seringan-ringannya. Itu target, ya. Tapi terkadang ya kalau memang ini sudah putus bebas, ya terima kasih. Dan memang itu kewajiban dari seorang penasihat hukum, tidak ada bonus-bonus. Kecuali kalau misalnya yang bersangkutan sudah ada perjanjian. Tapi kalau jarang sekali terjadi perjanjian seperti itu menurut saya. Ya jarang. Tetapi bahwa memang ini, kalau ini memang putus bebas, ya. Banyak saya lakukan ini, yang putus ini bebas atau putus lepas dari ini. Tidak ada bonus apa-apa. Ya terima kasih. Nah, bagaimana caranya memberikan contoh? Artinya Pak Anton sudah berpraktek, sudah memberikan contoh. Ketika diputus bebas, ya sesuai dengan perjanjian kita di awal. Bagaimana memberikan contoh kepada pengacara-pengacara muda kita, agar paling kurang punya integritas seperti Pak Anton? Itulah yang jadi persoalan, Pak. Setiap orang kalau sudah jadi pengacara, dia berusaha untuk dianggap sebagai pengacara yang paling baik. Itu persoalan. Semua yang namanya lawyer, yang ini pengacara, baik yang baru maupun yang sudah ini senior, menganggap bahwa selalu mau supaya dianggap yang terbaik dari yang ada. Ya meskipun itu kan obsesi. Dalam praktek juga, banyak perkara yang saya tangani yang sudah lepas dari teman-teman yang lain. Yang mereka mungkin ini salah analisis kah, salah cara kah, salah jalan kah. Ya. Ketika ini saya tangani, selesai urusannya, mudah urusannya. Ya. Ya, itu tadi kemampuan setiap advokat itu kan berbeda-beda. Tidak bisa diharapkan ini yang lain itu mengacu kepada yang ini. Itu tidak ada aturan khusus untuk itu. Itu soal ini saja, soal apresiasi pribadi. Ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan awal. Ya. Entah menang atau kalah, sesuai dengan kesepakatan awal, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Tidak ada tambahan. Kita butuh integritas seperti itu di pengacara tidak ada atau tambahan. Ya, lawyer-lawyer kita. Tidak ada tambahan lagi, misalnya kalau menang ini apa, kecuali kalau perkara perdata. Ya. Kalau perkara perdata, oke, kalau menang dari ini nilai jual objek perkara itu kira-kira saya dapat berapa persen. Dan itu yang saya lakukan. Dalam prakteknya itu yang saya lakukan. Dan banyak perkara yang saya ini, saya urus, dan saya memperoleh bonus dari keberhasilan dalam menangani berbagai kasus itu. Ya. Tapi kalau dalam perkara pidana, ya memang tugasnya untuk membebaskan orang tuh, membuat orang lepas, atau setidak-tidaknya mendapat hukum seringan-ringannya. Dan untuk itu tentu dibutuhkan kecerdasan. Dibutuhkan kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional, kecerdasan di dalam berkomunikasi, dalam berargumentasi, ya. Karena itu tidak gampang, Pak. Ya. Yeah. Urus perkara, apalagi perkara pidana, tidak ada yang gampang. Tapi ya terkadang banyak pengacara, gampang lah, yang penting kau kasih saya bayar sekian, ya itu terkadang. Nah, ini di luar pengawasan dari Komisi Yudisial. Ya, maksudnya artinya bahwa ini kalau kita bicara masih ada mafia peradilan seperti Pak Hendri katakan, bahwa ini bukan hanya muaranya ada di hakim, dia dari pengacara, dari jaksanya, bagaimana kita bicara kasus korupsi. Nah, kaitan dengan keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal di untuk hakim, bisakah disampaikan kepada kita, adakah kasus yang mungkin di Nusa Tenggara Timur yang setelah dilakukan pengawasan ada juga tadi punishment yang diberikan karena perilaku hakim yang tidak sesuai? Saya mencatat di NTT itu sudah ada hakim yang diberhentikan. Tentu kita tidak bisa sebut nama orang. Yeah. Ada sudah. Saya catat itu ada 5. Saya catat itu ada 5. Baik sebelum KY NTT terbentuk maupun sudah. Itu ada sekitar 5 orang hakim yang diberhentikan. Ada yang jadi Bung John. Kasus hakim itu bukan hanya soal perkara saja, tetapi ada etika murni dalam keseharian hidupnya. Jadi objek pengawasan KY terhadap hakim itu bukan hanya saja berkaitan dengan kode etik, itu tidak hanya saat dia memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga dalam pergaulan keseharian hidupnya. Banyak sekarang itu, mohon maaf ya, banyak hakim yang diberhentikan itu karena perilaku dalam keseharian hidup. Ya, itu tadi di obrolan tadi Pak Anton sempat singgung tadi itu, sate dan segala macam itu. Jadi bukan hanya soal perilaku dia dalam memeriksa dan memutus perkara, tapi dalam keseharian hidup. Makanya ketika saya ditanya, Pak Hendrik ini kan masih muda, kenapa tidak ikut tes hakim saja? Saya bilang, saya tidak mampu jadi hakim. Kenapa? Karena memilih profesi menjadi hakim, itu bagi saya, itu kita memilih untuk hidup dalam kesunyian. Kenapa kita memilih maksudnya? Kenapa? Pergaulan kita dibatasi, kita tidak bebas untuk bertemu setiap orang, di mana-mana kita diplototi, di mana-mana kita diawasi. Kenapa kita diawasi? Pertama, karena kewenangan kita yang besar. Di mana-mana dalam teori kekuasaan yang besar itu cenderung disalahgunakan. Itu teorinya. Kalau kita belajar tentang tata negara, kekuasaan yang besar itu cenderung disalahgunakan. Abuse of power. Jadi kenapa harus diawasi? Ya memang karena kewenangannya yang besar, harus diawasi. Artinya bahwa perilaku hakim akan terus dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Nah, dari sisi misalnya kita tidak bicara, ya, tapi mungkin karena Pak Anton juga perwakilan dari Peradi. Bagaimana misalnya ada pengacara kita yang salah menggunakan wewenang untuk membela klien, ketika mungkin sudah dikatakan bahwa mungkin kita perjanjian awalnya segini, tapi ternyata ada permintaan lagi di luar kesepakatan itu. Bagaimana dari sisi Peradi? Itu masyarakat punya hak untuk ini, untuk menolak itu. Tetapi kalau misalnya sudah disepakati, lalu klien tidak melaksanakan kesepakatan itu, ya, itu pengacara bisa gugat klien, dianggap bahan prestasi. Ya. Tetapi jika advokat atau pengacara itu juga lalai dalam menjalankan tugasnya, klien bisa menggugat, ya, bisa menuntut kembali. Ya, karena dianggap bahwa dia bahan prestasi. Misalnya dia tidak sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh memberikan pembelaan, ya, tidak memberikan pembelaan secara optimal, atau lebih buruk lagi, bisa saja dia main dua kaki. Di satu pihak dia ini, dia pikir pihak lawan ini. Banyak praktek seperti itu. Banyak praktek seperti itu. Nah, kita harus akui, kita juga sudah berada di menit-menit akhir persoalan kita, bahwa lembaga peradilan kita belum adil dalam memberikan putusan bagi pencari keadilan. Nah, tentu ini membuat kepercayaan publik kepada lembaga peradilan menurun.
Dari kacamata Bapak berdua, bagaimana caranya? Ini sebagai closing statement. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan kita di Indonesia maupun di Nusa Tenggara Timur? Pak Henry. Baik, tentu yang tadi kita sampaikan semua itu kan kasuistis ya. Itu kasuistis. Tidak semua perkara atau tidak semua orang itu dalam tanda petik berperilaku yang menyimpang atau negatif. Yang kita sebutkan tadi itu oknum, yang berikut adalah kasuistis. Tidak semua kasus itu tidak adil. Itu yang pertama. Yang berikut, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan? Yang pertama, itu adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas pengacara, bukan hanya tugas Komisi Yudisial, bukan hanya tugas Mahkamah Agung, tetapi tugas seluruh lapisan masyarakat. Karena apa? Kalau kita semua ini sudah mulai peduli tentang bagaimana mewujudkan peradilan bersih, maka semua orang akan dengan sendirinya, kalau kita berpengaruh, kita ikut aturan main, kita ikut rule-nya. Karena ketika peradilan itu bersih, yang diuntungkan adalah siapa? Masyarakat. Jadi pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita mewujudkan peradilan yang bersih. Karena peradilan yang bersih akan melahirkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Oke. Terima kasih. Pak Anton. Baik. Untuk menciptakan peradilan yang bersih, tanggung jawab masyarakat itu sangat besar. Ya, kontrol sosial itu sangat penting. Ya, kontrol sosial. Dan kontrol sosial itulah yang sampai sekarang ini belum maksimal menurut saya. Kenapa? Yang terjadi selama ini paling hanya ngomong lepas di dunia maya. Tidak efektif menurut saya. Ya. Kontrol yang efektif menurut saya jika kita menemukan ada perilaku-perilaku hakim yang bersifat tidak adil dan merugikan kepentingan masyarakat, laporlah ke Komisi Yudisial. Dia yang akan melakukan ini, proses untuk memberikan ini, memberikan sanksi. Kalau ngomong di medsos, siapa yang ini, siapa yang ngurus di sana? Tidak efektif menurut saya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama mengawasi ini, peradilan ini, supaya keadilan itu benar-benar ditegakkan secara utuh, bukan sebagian, bukan parsial atau setengah-setengah. Tidak. Oke. Itu peran masyarakat itu besar. Dan salurkan itu melalui saluran yang tepat dan benar, yaitu kepada Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Ya. Oke. Bisa juga diajukan kepada pengawas internal. Ya. Cuma itu yang jarang dilakukan oleh masyarakat. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Henrikus Ara SHMH, Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur. Teruslah memberikan pengawasan terhadap perilaku-perilaku hakim kita agar kita mendapatkan putusan-putusan yang pro terhadap pencari keadilan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk praktisi hukum dan juga seorang advokat, seorang pengacara di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, Bapak Ali Antonius SHMH. Teruslah memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Katong Baomun edisi kali ini, menilai kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Sebagai closing statement, mari kita bersama-sama terus mengawasi lembaga peradilan kita. Ketika kita menemukan mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau putusan-putusan yang belum berkenan, masih ada Komisi Yudisial yang siap membantu. Demikian perbincangan kami atas nama kerabat kerja yang bertugas. Ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.